Jangan berada di luar lewat jam 12 malam. Begitu nasihat orang tua kita terdahulu. Begitu juga nasihat yang barangkali kita dengar dimanapun. Tapi seringkali beberapa nasihat memang kerap kita abaikan. Sekarang, aku harap kalian tidak lagi mengabaikan nasihat itu setelah mengetahui kisahku. Saat itu, 16 Desember 2001 di hari Kamis. Aku keluar dari bioskop dalam mall pukul 11:20 malam. Sudah lama aku tidak menonton film di tengah pandemi seperti ini. 2 tahun pandemi dilewati dengan protokol ketat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ada kalanya sektor hiburan termasuk bioskop harus menutup saat masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Syukurlah angka penularan corona menurun meski masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Saat aku keluar dari bioskop, semua toko-toko di dalam mall sudah tutup. Toilet mall pun ditutup. Akses jalannya dengan penanda rambu dilarang masuk. Beberapa aliran listrik sudah dimatikan, seperti tangga eskalator. Untunglah lift belum dimatikan. Pasti melelahkan menuruni tangga eskalator dari lantai 3 ke lantai dasar setelah sebelumnya hanya duduk dan ngemil di bangku bioskop. Aku menekan tombol panah ke bawah pada tombol yang berada di luar kabin lift. Awalnya aku menunggu sendirian, lalu 3 perempuan remaja datang bersamaan mendekati kabin lift. Tampaknya mereka saling mengenal. Obrolan ketiganya ramai, sehingga aku tidak merasa sendirian. Setelah film Spider-Man No Way Home selesai dan lampu bioskop dinyalakan, beberapa orang di dalam bioskop memang langsung keluar dan pulang. Hanya sedikit yang mau menunggu post-credit scan. Atau bahkan ada yang tidak tahu bahwa setelah film itu ada 2 post-credit scan. Aku cukup maklum, siapa juga yang mau menunggu daftar panjang nama-nama pemain film. Belum lagi orang-orang di balik film itu. Perbincangan ketiga perempuan itu lebih banyak membahas adegan lucu seperti ketika ada 3 Spider-Man datang dan saling bertemu. Perbincangan mereka sempat terhenti ketika pintu lift terbuka. Aku masuk setelah mereka. Sekon setelah aku masuk lift, ada laki-laki yang berlari sambil melambai memberi peringatan bahwa ia juga ingin masuk lift. Aku langsung menekan operation button lift untuk menahan lift agar ia tetap membuka. Terima kasih, gumamnya ketika lelaki itu masuk lift, berdiri di sisi kananku dan pintu lift tertutup. Di belakang, ketiga perempuan tersebut masih asik cekikikan membahas adegan-adegan di film. Aku yang berada di depan dan dekat tombol lift ikut tersenyum mendengar pembincangan mereka. Rasanya aku juga ingin berkomentar dan tertawa bersama ketiga perempuan tersebut. Nonton bioskop sendirian memang tidak seru. Tidak ada teman untuk mengobrol setelah film selesai. Sedang tersenyum sendiri sambil menguping percakapan mereka. Lelaki yang berada di sampingku itu menoleh ke belakang. Ekspresinya sudah dibaca. Suara yang mengejutkan ketika berdegur, seolah-olah nada naik 8 oktav dari suara menggumam ucapan terima kasih tadi. Jangan berisik, jumlah kita ganjil, jangan mengganggu mereka, teriaknya. Lantas, kenapa kalau ganjil? Batinku. Mungkin juga itu pertanyaan yang terlintas di pikiran ketiga perempuan tersebut, karena mereka berbisik-bisik. Salah satunya berbisik begitu kentara, seolah sengaja agar laki itu mendengarnya. Mereka siapa sih maksudnya? Ganjil atau genap sama saja. Memang dia pikir kita mau siapa? Tidak ada siapa-siapa di sini. Bisikan perempuan itu tampak memancing laki tersebut untuk bereaksi. Kepalanya menoleh ke belakang. Aku menunggu keludah sambil memberanikan diri melirik sekilas. Tampak ekspresi ketakutannya begitu terpancar.
yang tak kasat mata, juga angka ganjil. Jangan sampai mereka membunuh salah satu dari kita di lift ini. Sudah tengah malam, waktu untuk mereka gentayangan, katanya dengan suara berat. Aku sebenarnya ingin mendengar lebih banyak, tapi pintu lift terbuka. Sudah sampai di lantai dasar. Laki itu cepat-cepat keluar lift sebelum aku sempat melakukannya. Dasar lelaki kurang ajar. Mau lari kemana dia? Seenak saja membentak orang, ujar salah satu dari ketiga perempuan itu sambil mencoba keluar dari lift. Kejadiannya begitu cepat. Pintu lift nyaris bergerak menutup bersamaan dengan perempuan tersebut melangkah antara kabin lift dan lantai dasar mall. Aku memelotot terkejut. Cuitan histeris kedua temannya di belakangku langsung menyadarkanku untuk menekan operasi buton lift agar menahan pintu lift supaya tetap terbuka. Untunglah pintu itu tidak menutup. Perempuan yang misuh-misuh tersebut kini pucat pasi. Tubuhnya masih mematung di tengah-tengah lift. Kedua teman-temannya menyeret tangan perempuan tersebut untuk beranjak pergi. Aku yang melihat kejadian itu langsung tergesa-gesa meninggalkan lift. Menakutkan. Untung saja perempuan itu tidak jepit. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kudukku merinding. Baru setelah keluar dari mall dan melihat segerombolan satpam di posnya membuat aku bernapas lega. Suara lagu dangdut mengalun bersama tawa beberapa satpam tersebut. Kepulan kopinya menguap dan terbawa udara. Aku berjalan lebih rileks menuju basement, tempat mobilku terparkir. Aku masuk mobil dan meletakkan sling bag ke bangku di sebelahku. Perlahan, aku menyalakan mesin dan dengan hati-hati keluar dari parkiran. Meski sudah berkali-kali mengemudikan mobil, tetap saja aku was-was ketika keluar atau masuk parkiran. Selain takut merusak mobil sendiri, juga takut menggores mobil orang lain. Lebih baik lamban dibanding merugikan kendaraan lain. Selepas keluar mall, jalanan sudah sepi. Hanya sesekali kendaraan bermotor lewat. Toko di sepanjang jalan sudah tutup. Beberapa pedagang pinggir jalan sedang merapikan dagangannya. Dan ada juga yang masih buka karena sinar lampunya terang kontras dengan gelapnya malam. Karena asik mengamati sekelilingku, bunyi klakson dari belakang memamakakan telinga. Ketika aku mengambil jalur kiri, orang di mobil itu langsung tancap gas mengambil jalur kanan sambil berteriak lantang. Dasar wanita. Aku mencoba tidak terprovokasi dan mengemudikan mobilku perlahan di sisi kiri. Jalanan sepi, memang rawan menjadi ajang orang mempercepat laju kendaraan. Aku menguap dan menghejamkan mata. Mengendari lamban memang memicu rasa kantuk. Sudah jam 12:01 ketika aku melirik arloji hitam bergambar beruang madu coklat di lengan kiriku. Aku menguap kesekian kalinya sambil menggosok mata dengan tangan kanan dan kembali memegang setir. Rasanya aku begitu mengantuk dan ingin cepat-cepat sampai rumah. Jarak rumahku dan bioskop sebetulnya tidak jauh, tapi kali ini rasanya terasa jauh. Sekon kemudian ada hawa yang berbeda, bukan dingin AC mobilku, seperti ada angin dingin asing yang bernuansa angker. Lantas bau anyir menusuk hidungku. Aku mengendus-ngendus sekelilingku. Bau amis seperti besi berkarat begitu tajam di dalam mobilku. Bulu kuduku meremang. Ingatanku kembali pada ucapan lelaki di lift yang tak kasat mata suka angka ganjil. Jangan sampai mereka membunuh salah satu dari kita di lift ini. Sudah tengah malam, waktu untuk mereka gentayangan. Aku menggelengkan kepala. Tidak masuk akal batinku. Namun bulu pamanku tetap saja merinding. Tengah malam memang seharusnya digunakan untuk tidur dan berada di rumah, bukan malah berada di luar sambil mengemudikan mobil. Sial, aku tidak menyangka film yang kutonton lebih dari 2 jam 30 menit. Lebih sial lagi karena aku mendapat waktu malam hari.
tiketnya sudah sold out untuk waktu sore. Aku mencoba membayangkan adegan-adegan lucu film tersebut. Sayang, aku mandek dan rasanya aku ingin tidur terlelap. Aku mengerjapkan mata, mengomeli diriku sendiri yang mudah mengantuk. Lalu aku melihat warung kopi pinggir jalan yang lampunya masih bersinar. Tidak ada terpal tertutup sehingga sinar aruk itu dan terang lampu halogen pada bagian depan mobilku menerangi jalan setapak yang sedikit berkerikil. Aku butuh kopi dan mungkin juga sedikit cemilan, pikirku sambil memberhentikan mobil dan segera turun. Pak, pesan kopi panas 1 ya, kataku pada bapak-bapak bersetelan kaos putih, sarung kotak-kotak coklat dan sendal jepit yang sedang berjaga di warung kopinya. Pasti Neng ngantuk ya? Ada 2 orang dalam mobil Neng, dari tadi nunggu Neng supaya ketiduran kayaknya. Maksudnya Pak? Tanya aku terkejut, tapi juga enggak menoleh ke arah mobilku sendiri. Bapak itu hanya diam dan menuang bubuk kopi di gelas bening, serta menuang air panas ke dalam sembari mengaduk. Kepulan asap kopi tetap tidak bisa menghilangkan kegelisahanku. Makasih Pak, kataku ketika bapak itu menjanjikan segelas kopi di hadapanku. Ketika aku merogoh saku ingin membayar sekalian, aku baru teringat bahwa semua uangku ada di tas, dan tasku masih tertinggal di mobil. Aku meneguk ludah. Seakan paham dengan kekhawatiranku, bapak itu mengulas senyum. Neng, lain kali jangan berada di luar tengah malam gini, apalagi bawa kendaraan selabut ini, kata si bapak menasihati. Aku mengerjitkan kening. Bapak tampak tahu banyak hal ya. Sudah 20 tahun saya berjualan kopi di sini. Di sini juga saya menyaksikan banyak kejadian, pelanggaran lalu lintas, remblong, pecah ban, kecelakaan, tabrakan, ada juga minta kopi tapi nggak ada wujudnya. Dan untunglah Neng berhenti sejak sebelum. Kalimat bapak menggantung, tapi aku sudah mengerti arah pembicaraannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyaku menggigil ngeri. Butuh segenap keberanian untuk masuk ke dalam mobil yang bernuansa magis. Ayo, kita usir pakai garam dan doa-doa, ajak si bapak sambil mengambil kotak plastik berisi garam yang letaknya berderet bersama termos untuk menuang air panas tadi. Entah aku harus heran bahwa warung kopi memiliki garam yang menunya tidak menggunakan garam, atau aku harus heran apakah garam itu mampu mengusir makhluk yang bersemayam di mobilku sekarang. Mereka korban kecelakaan baru-baru ini. Kasihan pasangan suami istri itu, ujar si bapak warung seketika melihatku masih bergeming. Kejadiannya 2 minggu lalu. Waktu itu sopir mereka membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi. Karena terlalu cepat, mobil itu kehilangan keseimbangan dan tidak bisa menghindari pembatas jalan beton yang sengaja dipasang saat sedang perbaikan jalan berlubang. Si istri tidak menggunakan sabuk pengaman dan tubuhnya terlempar keluar mobil, sedangkan suaminya menggunakan sabuk pengaman tapi tubuhnya membentur pembatas jalan beton. Anaknya masih remaja untuknya menggunakan sabuk pengaman juga, jadi hanya luka ringan seperti si sopir. Sisi mobil sebelah kanan hancur parah karena sopirnya membanting setir ke arah kanan sehingga bagian kanan mobil yang rusak kronis. Jadi sopir dan anak remaja itu selamat. Bagaimana dengan suami dan istri di mobilnya? Ya, mereka itu selamat. Tapi sepasang suami istri tersebut meninggal dunia. Anak remaja sering datang ke sini dan menangis terseduh-seduh hingga akhirnya anak remaja itu tidak lagi datang. Orang-orang sekitar sini bilang anak itu sekarang ke psikolog untuk menyelamatkan sisa-sisa mentalnya. Aku bergidik. Lantas kenapa suami istri itu masih bikin tayangan? Wah, istrinya belum tenang dan suaminya menemani. Setelah kejadian itu, petugas polisi sudah berusaha membersihkan serpihan anggota badan si istri yang tersisa. Tapi petugas tampaknya luput, karena bukan hanya serpihan anggota badan, namun juga serpihan mobil yang rusak kronis bercampur saat itu. Si istri dan suaminya hanya ingin
Tempat kecelakaannya dibersihkan secara menyeluruh supaya tidak ada lagi bau amis. Mereka juga kerap gentayangan, mungkin karena menanti anak remaja mereka satu-satunya itu. Aku mengangguk, mulai mengerti asal bau amis di mobilku. Ketakutanku semakin berhinggap. Lantas, jantungku berdegup kencang teringat bahwa beberapa menit lalu berarti aku berkendara bersama sepasang suami istri itu. Keringatku tergelincir dari kening ke pipi. Tak bisa kubayangkan jika aku memaksakan diri mengemudikan mobil tadi dan tertidur. Mungkin aku juga akan bernasib sama seperti mereka. Neng, harus cepat pulang. Ayo kita usir mereka sama-sama, ajak si bapak orang itu sambil memberikan segenggam garam dan memindahkannya ke telapak tanganku tanpa menunggu responku. Perlahan aku mengikuti bapak itu yang berjalan lebih dulu mendekati mobilku. Tubuhku bergidik ngeri ketika jarak semakin dekat dengan mobil. Di dalam mobil dapat kulihat jelas dua sosok makhluk. Salah satunya berambut panjang menjulur berantakan. Kepalanya pecah memperlihatkan darah segar mengalir dari kepala hingga melewati matanya berlubang dan kulitnya pucat berkerut. Sementara sosok di sebelahnya tanpa tangan dan kepalanya tertancap serpihan mobil. Astaga, batinku parau ketika kedua menoleh. Tubuhku kaku, tidak berani beranjak. Mataku terbelalak dan mulutku terengah-engah tanpa ada kata yang keluar. Mereka kah sepasang suami istri yang diceritakan si bapak tadi? Tubuhku bergetar. Rasa takutku yang menjaga perlahan luruh ketika bapak warung itu melempar garam ke mobil sambil membaca doa-doa secara berteriak. Aku pun mencoba meniru dan melempar garam dari genggamanku yang berkeringat. Hingga perlahan dua sosok itu menghilang. Si bapak masih merapal doa-doa dan mulutnya kompak kami. Setelah usai, si bapak melenggang ke warungnya dengan tergesa-gesa. Aku membututinya karena rasa takutku begitu mencekam. Neng, sebaiknya lekas pulang. Kalau ada perempuan atau laki-laki yang meminta tumpangan, jangan diberikan, jangan dijauhkan. Saya mau beres-beres juga ingin pulang. Pak, dompet saya di dalam mobil. Bagaimana kalau gak usah bayar? Neng gak usah bikin hal lain. Yang penting Neng pulang dengan selamat sampai rumah dan langsung balik ke atas. Jangan lupa pasang sabuk pengaman saat berkendara dan jangan berhenti jika ada yang meminta tumpangan. Ucapan bapak itu begitu cepat hingga aku cemas sendiri. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan selain pulang. Maka menuruti ucapan si bapak, aku mengucapkan terima kasih dan melangkah ke mobil. Dari luar aku melihat tidak ada apapun selain mobil. Mungkinkah yang ada kami lakukan mujarab? Aku tak tahu dan ingin cepat-cepat pulang. Di dalam mobil tidak ada lagi bau amis. Setelah memasang sabuk pengaman, aku menyalakan mesin mobil dan beranjak pergi. Tapi tak dipungkiri bahwa napasku masih memburu, jantungku masih menggebu, dan tanganku masih berkeringat dingin. Aku takut. Ketakutan itu semakin menjelma ketika aku melihat ada sosok yang melambai meminta tumpangan di pinggir jalan. Tidak, aku tidak boleh tak berdaya, kataku pada diri sendiri. Peluh dingin membanjiri keningku ketika berhasil mengemudikan mobilku melewatinya. Aku bahkan sama sekali tidak memerhatikan penampilannya. Gemuruh ketakutan dan kegelisahanku bercampur aduk menjadi satu. Hingga akhirnya aku sampai depan pagar rumahku. Aku menghela napas lega ketika satpam membuka pintu pagar. Setidaknya ada wajah manusia yang aku kenali. Ketakutanku meluluh. Lalu ketika hendak keluar mobil, aku menoleh ke bangku sebelah kananku ingin mengambil sling bag. Tapi benda itu raib. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang dan benda itu ada di sana. Terungkuk. Sejak kapan tasku pindah? Tanyaku merasakan denyut nadiku yang memopak dan beraturan menghadapi peristiwa mistik yang tak kunjung selesai. Apa ucapan lelaki di lift itu benar?